Dan pemirsa untuk mengetahui lebih jauh terkait penyakit gagal ginjal misterius pada anak, kita akan bergabung bersama Guru Besar Farmakologi UGM, Profesor Zulis Ikawati. Selamat siang Prof. Zulis, salam sehat selalu Selamat, Prof. ya selamat siang Mbak Nawa, Prof, sehat alhamdulillah. kita kalau berbicara kasus gagal ginjal misterius, ini kita perhatikan bahwa kasus serupa ini terjadi di Gambia. Ini 70 anak gagal ginjal akut ini akibat obat batuk produksi India yang memang katanya mengandung senyawa etilen glikol dan juga dietilen glikol. Nah, apakah dua senyawa ini juga ada dalam kandungan obat yang beredar di Indonesia, Prof? Mengingat kalau kita lihat obat paracetamol ini kan memang salah satu obat yang membutuhkan pelarut. Bagaimana, Prof? Iya, sebetulnya dietilen glikol dan etilen glikol adalah satu cemaran yang bisa dijumpai pada bahan baku pelarut ya, pada obat-obat sirup. Jadi obat-obat seperti paracetamol dan banyak obat lain kadang-kadang sukar larut dalam air sehingga memerlukan bahan tambahan untuk menambah kelarutan. Nah, biasanya yang digunakan di Indonesia itu adalah propilen glikol atau gliserin, tetapi memang mereka mengandung cemaran. Tetapi cemaran itu sebetulnya hal yang wajar selama di dalam batas-batas karena dari Farmakope sendiri, Farmakope USP maupun Indonesia sudah mensyaratkan misalnya untuk cemaran dietilen glikol maupun etilen glikol itu sekian begitu ya, ada batasannya begitu. Sehingga itu hal yang mungkin dijumpai, tetapi jika itu berlebihan atau terdapat yang dalam jumlah yang melebihi batas, itu mungkin yang nanti akan berisiko menyebabkan efek toksik ya. Salah satunya adalah gagal ginjal akut, begitu Mbak. Baik Prof, perkembangan kasus gagal ginjal akut pada anak ini memang kita tahu kian mengkhawatirkan. 25 anak meninggal dunia begitu akibat penyakit ini. Nah, sebenarnya apa yang harus diteliti? Apakah hanya obat yang beredar atau ada variabel lain? Mungkin misalnya seperti makanan yang dikonsumsi anak atau bagaimana, Prof? Iya betul sekali Mbak. Jadi gagal ginjal akut itu sendiri kan satu kondisi ya yang mana penyebabnya bisa bermacam-macam. Salah satunya mungkin adalah infeksi juga. Beberapa infeksi seperti leptospirosis atau kemudian infeksi-infeksi yang lain. Ada juga yang menyerangnya ke ginjal gitu ya. Kemudian aspek makanan juga mungkin ada pengaruhnya. Sehingga tentu saja kita tidak boleh mengesampingkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Walaupun juga obat bisa saja menjadi salah satu karena itu menjadi kewenangan ataupun kewajiban juga dari Badan POM sebagai badan otoritas atau regulator yang nanti akan menjamin terkait dengan keamanan obat. Sehingga tentu akan perlu diperiksa betul sampel-sampel obat yang ada di Indonesia mungkin apakah memang ada mengandung itu. Tetapi tetap pada aspek subjeknya atau korban itu juga perlu diteliti, perlu dikaji apakah dia juga mengidap penyakit tertentu misalnya atau infeksi tertentu atau memakan makanan tertentu dan sebagainya yang mungkin bisa berkontribusi juga terhadap kejadian gagal ginjal akut tersebut. Sehingga sekarang ini masih proses semuanya, investigasinya masih berjalan. Baik, kita Gitu. punya update terbaru begitu ya Prof. Kementerian Kesehatan ini menginstruksikan bahwa semua apotek untuk stop sementara penjualan obat-obatan dalam bentuk sirup. Nah, ini apa kemudian yang harus dilakukan para dokter dan juga orang tua? Ini tentunya jika anaknya misalnya sakit dan mungkin harus mengkonsumsi paracetamol. Ini apa rekomendasi dari Profesor sendiri? Iya, jadi sebetulnya kan masalahnya bukan pada obatnya ya. Jadi parastamolnya insya Allah aman ya. Artinya parastamol kan merupakan obat yang sudah lama dipakai dan selama ini pun sebetulnya saya juga agak heran nih Mbak Nawa karena sirup parastamol maupun sirup-sirup yang lain beberapa waktu yang lalu kita pakai nampaknya kok aman-aman ya. Tapi kok baru belakangan ini mulai Agustus September ini mulai ada kejadian gagal ginjal akut yang cukup mengkhawatirkan ini sehingga memang harus diinspeksi apakah memang dari faktor obat atau mungkin dari faktor yang lain. Kalau itu tadi kaitan dengan faktor obat, maka kemungkinan bukan obatnya tetapi pembawanya, yaitu yang mengandung etilen glikol atau dietilen glikol, itu pun kalau melebihi batas yang ditetapkan, maka mungkin sementara memang lebih bijak kalau kita menghindari dulu menggunakan bentuk-bentuk sirup untuk apapun ya. Jadi karena memang pelarut ini kan nggak cuma untuk parastamol, bisa saja untuk obat-obat yang lain. Sehingga bisa dialternatifkan dalam bentuk yang lain, yaitu misalnya bentuk tablet, bentuk kapsul atau supositoria ya. Jadi bentuk-bentuk lain yang mungkin bisa disampaikan pada pasien dan itu bisa dikonsultasikan dengan dokter ataupun apoteker begitu. Baik, Untuk bagi anak mungkin bisa direkomendasikan oleh Prof tadi obat paracetamol mungkin yang tumbuk begitu ya sifatnya ya, atau obat lain yang bersifat bisa dipuyerkan begitu ya Prof ya? iya iya, bisa dipuyer atau mungkin nanti bentuk yang supo juga bisa Mbak, yang misalnya melalui anus misalnya, seperti itu. Ada banyak bentuk lain. Puyer kalau pahit juga bisa diberi pemanis yang bisa diterima oleh anak-anak juga, seperti itu. Baik, hindari dulu obat sirup begitu ya Prof ya?
Terima Sementara kasih. sebelum ada kepastian ya, Mbak. Baik, terima Iya. kasih Prof. Zulis Ikawati, Guru Besar Farmakologi UGM atas waktunya bersama seputar iNews Siang RCTI. Tentunya sehat selalu.